Tampilkan. Ya. Oke, mungkin cerita sedikit mengenai background dari slide pertama saya ini saya ambil di Lake Geneva di Swiss waktu itu tahun 2017. Kenapa saya begitu tertarik dengan foto ini? Karena memang saya sangat terkesan sekali dan saya coba ini sebagai motivasi ya dalam supaya kita lebih apa namanya tetap ingin melaksanakan atau melaksanakan pengolahan limbah ya. Di sini airnya itu memang jernih, artinya bahwa memang TSS-nya rendah sekali, kemudian di dalamnya juga ikannya banyak ya, artinya bahwa BOD-nya juga memang atau kandungan organiknya juga di sini rendah, artinya bahwa air di sini sangat berkualitas. Padahal ini adalah daerah di tengah perkotaan ya, di tengah perkotaan Jenewa. Nah, dengan kondisi yang seperti ini bisa menjadi tempat wisata yang gratis ya dan bisa membawa berkah untuk semua orang. Nah, semoga ini bisa menjadi motivasi. Kemudian jadi ini hanya intermezzo saja. Kemudian seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, Pak Pata juga kemudian Ibu Lukmi bahwa menjaga air dan bumi itu merupakan mandat undang-undang dan juga bahwa akses terhadap air bersih itu juga merupakan hak setiap orang untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendasar. Kemudian dari mandat undang-undang itu diturunkan ke berbagai peraturan ya untuk diimplementasikan, termasuk di PP nomor 82 tahun 2001 untuk pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Kemudian juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 68 tahun 2016 bahwa air limbah domestik yang dihasilkan dari skala rumah tangga dan usaha dan atau kegiatan berpotensi mencemari lingkungan sehingga perlu ya dilakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke media lingkungan. Ini adalah pengolahan air limbah yang tertuang di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 68 tahun 2016, yaitu bahwa setiap usaha harus yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan air limbah domestik yang dihasilkannya. Kemudian pengolahan air limbah domestik teknisnya dapat dilakukan secara sendiri ya, atau juga secara terintegrasi. Kemudian parameter untuk pengolahan limbah secara sendiri itu ada dibatasi dengan baku mutu yang harus dicapai sebelum dibuang, yaitu terdiri dari pH, derajat keasaman, atau kandungan organiknya yang diindikasikan dengan parameter BOD dan COD, kemudian turbiditasnya yang ditunjukkan dengan total suspended solid atau TSS, kemudian kadar minyak dan lemak, kemudian juga amonia dan total coliform. Jadi ini parameter ini harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dilepaskan ke badan air. Sementara untuk yang pengolahan secara terintegrasi, tentu ini melibatkan debit ya dari berbagai sumber seperti itu, dan di sini ada perhitungan-perhitungannya seperti itu. Kemudian limbah domestik sendiri sudah dibahas sebelumnya bahwa air limbah domestik yang dimaksud di sini adalah berasal dari kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama dan lain-lain yang dapat dikelompokkan sebagai grey water, yaitu non kakus, atau juga sebagai black water atau kakus. Nah, dampak apa jika limbah yang berasal dari kegiatan kehidupan manusia sehari-hari ini jika tidak dilakukan treatment, maka tentu saja ini akan menyebabkan dampak yang seperti terlihat di sungai ini sungai yang ada di Indonesia yang saya lihat ya. Di sini akan menyebabkan minim oksigen terlarut, dan akibatnya apa? Akibatnya bahwa tidak ada hewan-hewan akuatik yang bisa hidup di dalam perairan ini. Kemudian juga berbagai vegetasi mungkin juga bisa rusak. Kemudian
Jika turbiditasnya tinggi, maka air itu menjadi keruh dan tentu saja itu tidak estetis ya. Kaitannya ke estetika. Kemudian juga yang lebih parah lagi itu akan menjadi racun ya, dan mungkin juga akan menimbulkan bau yang tidak sedap ya. Kemudian juga tentu saja secara estetika sangat kurang. Mungkin tidak akan ada yang mau piknik atau misalkan berwisata ke perairan yang seperti ini ya, dan kemudian bisa juga timbulnya eutrifikasi. Nah, oleh karena itu sangat urgent sekali untuk dilakukan pengolahan limbah sebelum dibuang ke perairan. Untuk pengolahan air limbah sendiri, terdapat 5 langkah umum. Yang pertama itu adalah pengolahan awal atau pre-treatment. Jadi di sini ini memisahkan partikel-partikel besar ya sebelum dimasukkan ke dalam kolam ekualisasi. Kemudian yang kedua itu adalah pengolahan tahap pertama atau disebut sebagai primary treatment. Di sini adalah khusus untuk menurunkan kadar total suspended solid. Kemudian yang ketiga itu adalah pengolahan tahap kedua atau secondary treatment. Ini khusus untuk menurunkan kadar organik, kadar senyawa organik atau total dissolved solid. Kemudian pengolahan tahap ketiga, ini tertiary treatment, ini boleh dikatakan sebagai pengolahan lanjutan, ya, dan bisa ada bisa tidak tergantung kelas air yang akan dituju. Seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah pengolahan lumpur. Karena dari setiap tahap pengolahan air limbah ini bisa menghasilkan lumpur. Nah, ini adalah skema pengolahan air limbah secara umum. Dari raw sewage ya atau air black water atau air gray water tadi itu sebagai influent, itu kita akan lakukan preliminary treatment ya, kemudian dilanjutkan ke primary treatment, kemudian masuk ke biological treatment, dan kemudian ke secondary settling, dan kemudian di disinfection untuk menghilangkan mikroba patogen, kemudian baru dikeluarkan ke water body. Nah, adapun proses-proses yang terlibat dalam pengolahan limbah ini ada melibatkan proses fisika, proses kimia, kemudian ada proses termal juga, ada proses membran, ada proses biologi, dan juga ada proses sorption atau adsorption. Dan ini adalah pre-treatment. Proses-proses yang terlibat dalam pre-treatment antara lain ada penyaringan. Ini tujuannya untuk memisahkan tadi padatan-padatan berukuran besar, kemudian juga bisa mengurangi kadar bahan organiknya. Kemudian yang kedua, penangkapan minyak dan lemak. Ini adalah untuk menghindari clog atau penyumbatan aliran ya pada saluran air, kemudian juga menghindari terganggunya bakteri dalam proses biologi selanjutnya. Ya, jadi jika akan ditreatment secara biologi, maka tentu saja minyak dan lemak ini harus dikurangin. Kemudian yang ketiga itu adalah bak ekualisasi. Ini untuk mengkondisikan air limbah agar proses biologi selanjutnya dapat berlangsung secara efektif ya. Jadi debitnya harus disesuaikan, konsentrasinya, kemudian pH dan juga nutrisi untuk bakterinya. Nah, hasil dari pretreatment ini sebetulnya sudah bisa mengurangi BOD dan COD sebanyak 35% ya. Dan juga minyak dan lemak dapat berkurang sekitar 65%. Kemudian pengolahan primer, di sini concern-nya adalah pada penurunan TSS atau turbidity ya, untuk menghilangkan kekeruhan pada air. Ini dilakukan dengan pengendapan. Jadi partikel-partikel yang tersuspensi itu bisa saja diendapkan dengan secara gravitasi ya, dengan menggunakan primary sedimentation tank ya, seperti itu. Jadi bisa langsung diendapkan untuk partikel-partikel tertentu. Tetapi apabila memang partikel-partikel itu memang terlalu ringan dan tidak bisa disedimentasikan dengan menggunakan secara gravitasi saja, maka perlu dilakukan proses kimiawi, yaitu dengan penambahan koagulasi ya, dan atau juga flokulasi ya. Koagulasi ini bisa menambahkan ke dalamnya adalah suatu koagulan, yaitu berupa garam-garam anorganik seperti polyaluminium klorid, PEC, atau tawas ya dalam
dalam keseharian sering disebut sebagai tawas. Dan apabila memang belum cukup untuk settle ke dasar tangki, maka bisa ditambahkan juga flokulasi dengan menambahkan flokulan polielektrolit. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan teknologi pengolahan primer ini, maka kandungan total suspended solid dapat diturunkan hingga 60%. Berikutnya adalah pengolahan limbah pengolahan sekunder, ya. Dan di sini adalah untuk concernnya pada penghilangan material organik. Nah, teknologi pengolahan sekunder ini dapat digunakan adalah proses biologis, ya, baik secara anaerobik maupun secara aerobik. Nah, untuk proses anaerobik ini dapat menurunkan konsentrasi parameter TSS hingga 55%, kemudian bisa menurunkan parameter konsentrasi BOD dan COD sebesar 65%. Kemudian untuk proses aerobik sendiri bisa menurunkan konsentrasi parameter TSS hingga 80%. Konsentrasi parameter BOD dan COD sebesar 90% untuk konsentrasi COD di bawah 1000 mg per liter atau 1000 ppm. Nah, secara total sebetulnya dengan proses sekunder ini, dengan pengolahan sekunder ini bisa menyebabkan penurunan minyak, lemak itu sampai 90%. Nah, di sini ada pemilihan sebetulnya. Jadi apabila memang kandungan BOD dan COD itu sangat tinggi, maka disarankan menggunakan proses biologi secara anaerobik sebelum proses aerobik. Kalau proses anaerobik dilakukan dalam tangki, biasanya tangki yang near oksigen, ya. Sementara untuk proses aerobik biasanya dilakukan di lahan yang cukup luas. Nah, kemudian penggunaan proses anaerobik juga di sini bisa menurunkan kebutuhan lahan IPAL karena memang tempatnya lebih sedikit, ya. Kemudian juga bisa mengurangi beban pengolahan air limbah secara biologis aerobik dan juga mengurangi biaya penanganan lumpur. Nah, proses anaerobik sendiri ini ada 4 sistem, ya, tapi berbeda-beda. Ini hanya contoh saja. Di sini ada anaerobik lagun, ya. Ini merupakan deep pond atau kolam, ya, kolam dalam di mana kondisi lagun ini bebas dari oksigen. Seperti itu. Kemudian juga tangki digester. Jadi di sini pengolahan limbah menggunakan tangki yang ditutup rapat, ya, dan tidak ada oksigen di situ sehingga penguraian organik terjadi secara anaerobik. Kemudian yang ketiga itu adalah proses anaerobik baffled reactor. ABR, di sini pengolahan limbah menggunakan baffle yang diisi mikroorganisme khusus, seperti itu. Kemudian untuk yang keempat itu adalah proses upflow anaerobic sludge blanket. Nah, di sini mengalirkan air limbah secara upflow ke dalam reaktor anaerobik yang mengandung granular sludge tersuspensi. Nah, kemudian untuk proses aerobik sendiri ini ada 2 proses. Yang pertama itu proses lumpur aktif, ya, yaitu pengurangan senyawa organik menggunakan lumpur kaya bakteri yang diiringi dengan aerasi. Kemudian yang kedua itu adalah proses biofilm. Proses biofilm sendiri ada yang berbentuk trickling filter, di mana di sini air limbah disemprotkan pada permukaan yang telah dilapisi oleh biofilm aerobik. Nah, di atas permukaan tersebut maka terjadi penguraian air limbah. Kemudian ada juga yang berupa rotating biological contactor atau RBC. Di sini bakteri aerobik tumbuh pada disk atau piringan, ya, sekitar 40%. Bagian itu terendam ke dalam air limbah. Jika piringan ini berputar, maka mikroba akan memperoleh oksigen, atau ini proses aerasinya untuk mengurai senyawa organik. Kemudian yang ketiga, ini juga ada proses aerasi kontak, di mana penguraian senyawa organik dalam air limbah dengan cara melekatkan mikroorganisme pada media filter yang terendam. Nah, kemudian ini teknologi recovery untuk amonia, ya, untuk amonia removal. Sebetulnya amonia itu memiliki nutrisi nitrogen yang sangat penting sebetulnya untuk makhluk hidup, ya, terutama untuk tanaman. Seperti itu, sehingga dibandingkan untuk dibuang lebih baik di recovery, seperti itu. Jadi amonia yang berada di dalam air limbah itu memang tidak diinginkan, tetapi amonia dalam bentuk lain itu adalah komoditi, seperti itu adalah pupuk, ya. Nah, untuk teknologi recovery nitrogen sendiri, ini saya menemukan 4 metode, yaitu pertama itu straw feed, yang kedua itu adalah air stripping, yang ketiga dengan teknologi membran, dan yang keempat itu dengan metode ion exchange.
Struvit sendiri itu adalah merupakan senyawa anorganik ya berupa kristal putih, itu adalah magnesium amonium fosfat heksahidrat MAP ya. Dan itu terbentuk dari reaksi mohon izin Bu Widya, waktunya ya, tinggal 5 menit lagi. Baik ya. Ya. Jadi ini adalah diendapkan dengan magnesium, amonium dan fosfat ya dengan rasio molar 1:1 seperti itu. Nah, di sini saya tampilkan tabel ya contoh efektivitas daripada penghilangan nitrogen dengan menggunakan presipitasi Struvit, bahwa di sini untuk sumbernya human urine saya sampaikan di sini karena amonia itu sebagai paling besar terdapat dalam urin, maka itu di situ penghilangannya hingga 95%. Nah, di sini juga ada kelebihan lain bahwa Struvit itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk, namun di sini ada kekurangan ya mungkin kaitannya dengan cost karena di sini membutuhkan reaksi kimia magnesium dengan jumlah yang berimbang dengan rasio 1:1 itu memang cukup banyak jika kadar amonia di dalam airnya memang banyak. Kemudian yang berikutnya adalah air stripping. Jadi di sini amonia itu memiliki pKa sekitar 9 ya, kesetimbangan antara amonia dan amonium itu pKa dengan pKa 9 sehingga dengan penambahan pH sedikit saja maka amonium itu akan mudah menjadi amonia yang terlarut atau dissolved amonia. Nah, dengan adanya air spraying ya ke dalam larutan maka amonia terlarut itu mudah sekali diuapkan menjadi amonia gas seperti itu. Nah, di sini ada diagram alat untuk air stripping tower di sini. Ini adalah ada packing kolom berisi granula yang untuk memperluas permukaan, kemudian limbahnya itu dispraykan ke di atas aeration nozzle di situ sehingga disebar dan berada di permukaan packing tadi. Kemudian di bawah itu adalah air blower sehingga bisa meniupkan melewati packing sehingga amonia tadi itu bisa langsung diuapkan ke atas. Sementara cairannya bisa direcovery dengan pompa di bawah. Nah, kelebihan dari metode ini cukup simple dan ekonomis, namun kekurangannya ya amonianya tidak direcovery tapi kemudian dibuang ke udara. Kemudian membran merupakan teknologi yang paling tepat sebetulnya untuk pengolahan atau untuk removal amonia ini. Namun memang dari segi cost ini cukup mahal ya karena membran ini dia bisa menyediakan area kontak yang luas, kemudian recovery amonia juga tidak bergantung pada laju alir gas atau cair di dalam reaktor ya. Kemudian ini juga meminimalkan secondary polutan dalam konsentrat amonia. Seperti kita lihat di diagram sebelah kanan di sini bahwa di sini amonium dalam keadaan aqueous atau larutan itu bisa langsung dievaporasikan menjadi amonia dalam keadaan gas yang bisa langsung bertransfer ke resaving solution. Di sini ditambahkan dengan asam sulfat sehingga bisa membentuk amonium sulfat dan lebih lanjut ini bisa diproses lebih lanjut menjadi chemical. Berikutnya ini adalah diamobilkan. Jadi amonianya diamobilkan pada zeolit dengan metode ion exchange. Jadi di sini beberapa zeolit ini memiliki kapasitas penukaran kation sehingga amonium NH4+ itu bisa ditempelkan atau di-ion exchange-kan ke dalam zeolit dan diamobilkan di dalam zeolit. Nah, mungkin untuk di daerah Banten kita bisa melihat potensi zeolit alam ya mungkin dengan riset mungkin ini bisa menjadi potensi untuk mengatasi kadar amonia yang cukup tinggi. Selanjutnya mungkin terima kasih untuk sharing pendapatnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bu Indah. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Widya. Ternyata memang benar ya bahwa misalnya pengolahan air limbah domestik itu merupakan sesuatu hal yang sebenarnya bisa dilakukan dengan berbagai cara dan tidak ada alasan bagi industri untuk tidak bisa melakukannya. Tadi kan sudah amoniak ya Bu ya terkait dengan pengolahan air limbah domestiknya. Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon izin